Selamat pagi saudara, senang sekali redaksi 33 kembali hadir. Kali ini bersama saya Rosmi Rahma, sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Badan Narkotika Nasional Samarinda terus tolak usaha legalisasi ganja. BNN Kota Balikpapan peringati Hari Anti Narkotika Internasional secara sederhana. Kasus penangkapan ganja kering di Kota Samarinda seberat 1,5 kg membuktikan jenis narkotika golongan 1 ini banyak peminatnya. Bahkan 1 dari 3 orang tersangka yang ditangkap adalah seorang mahasiswa. Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda menolak upaya beberapa pihak ingin melegalisasi ganja atau marijuana. Menurut PLT Kepala BNN Kota Samarinda Halomoan Tampu Bolon, upaya melegalisasi itu memang ada, tapi BNN tetap beranggapan ganja itu adalah jenis narkotika yang berbahaya. Memang ada beberapa kelompok masyarakat, apakah itu LSM, apapun namanya itu, yang mencoba melakukan terobosan supaya narkotika jenis ganja ini dilegalisasikan. Tapi rekan-rekan media, masyarakat yang saya hormati, bisa kita lihat sampai saat ini tidak ada satu negara pun yang membebaskan mengatakan ganja bukan narkotika, yang mengatakan ganja lepas dari narkotika. Tidak ada itu. Satu negara pun tidak ada. Penjelasan itu disampaikan Halomoan Tampu Bolon saat menggelar jumpa pers terkait penangkapan 3 orang tersangka penerima paket ganja seberat 1,5 kg di Kota Samarinda. Ganja itu dikirim dari Medan, Sumatera Utara dalam 2 paket yang dibungkus bubuk kopi. Tampu Bolon menjelaskan ganja di Indonesia berbeda dengan ganja di Eropa. Ganja di Indonesia mengandung zat tetrahidrokanabinol atau THC yang tinggi, sedangkan ganja Eropa lebih rendah atau hanya cannabidiol. Tetapi narkotika tetap narkotika, berbahaya. Dan itu masuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam hal ini BNN sudah melakukan penelitian dan memang cukup berbahaya. Dan selama aturan ganja itu masuk narkotika dan diatur oleh di dalam Undang-Undang kenarkotikaan, kita aparat penegak hukum, ya sudah, kita tindak sesuai dengan aturan hukum. Penggemar ganja kering di Kota Samarinda dalam pemetaan BNN memiliki komunitas sendiri. Jumlah peminatnya juga terus meningkat sehingga permintaan kian membesar pula. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Sejak bulan Januari hingga Juni 2020, Badan Narkotika Nasional Balikpapan telah mengungkap 4 jaringan narkotika dan mendapati barang bukti sabu-sabu seberat 2 kg. BNNK Kota Balikpapan memperingati Hari Anti Narkotika Internasional secara sederhana. Peringatan HANI ini dihadiri Wali Kota Balikpapan dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Balikpapan pada Jumat sore. Dalam pengungkapan narkoba, BNNK Kota Balikpapan sudah membongkar 4 jaringan narkotika yang melibatkan jaringan luar kota maupun jaringan rutan hingga aparatur sipil negara yang telah diungkap Badan Narkotika Nasional Kota Balikpapan sejak bulan Januari hingga Juni 2020. Dari jaringan ini juga didapatkan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 2 kg dari 14 tersangka. Di tengah masih maraknya peredaran narkoba di Kota Balikpapan, masih banyak tugas yang harus dilakukan oleh BNN. Mengungkap ada 4 jaringan ya, ada 4 jaringan dengan barang bukti saya kira ya dibanding dengan polisi tentunya lebih banyak. Kami baru sekitar dibanding 2019 kemarin ada 2000 gram lebih, ini baru belum mencapai karena ini masih tahun berjalan. Mudah-mudahan dalam waktu ini kita sesuai dengan apa yang ditargetkan kepada kami bisa menyelesaikan. Pak, 4 jaringan itu sendiri jaringan dari mana saja sih Pak?
Memang terkait ya, tentunya karena namanya narkoba itu tidak bisa berdiri sendiri, itu pasti ada jaringannya ya. Ada yang dari luar daerah maksudnya, ada juga yang ya maaf saya harus menyebut dari dalam. Saya kira rekan-rekan sudah tahu. Dan tentunya ini kita masih mengembangkan terus kerjasama, tukar informasi sama-sama teman-teman dari Polri. Sementara itu, pemerintah Kota Balikpapan tidak menampik jika di lingkup aparatur sipil negara juga rentan disusupi peredaran gelap narkoba. Kota transit, jadi ada yang memang narkobanya masuk Balikpapan, ada yang mau melintas begitu. Jadi memang tadi sudah disampaikan Kepala BNN dan mereka kerjasama dengan kepolisian, dengan TNI, dengan berbagai sektor karena kita lebih rentan karena ini Balikpapan lintasan betul, baik udara, laut, dan darat, sehingga memang kita harus lebih waspada dibandingkan daerah lain. Gitu. Antisipasi Pak di kalangan ASN kan juga beberapa kali menyasar. Saya selalu berkali-kali kita lakukan tes, kemudian mengingatkan ada beberapa OPD yang memang rentan. Ya. Badan Penanggulangan Bencana, kemudian Satpol PP, Dinas Perhubungan, ya, Dinas Pasar gitu. Nah, biasanya kita lakukan terus itu mereka perhatian karena itu memang daerah OPD kita yang rentan karena mereka berada di lapangan. Sementara BNNK meminta perang terhadap narkoba tidak hanya BNN namun juga melibatkan segala lapisan masyarakat untuk aktif melawan peredaran gelap narkoba. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim TV melaporkan. Desa Lojanan Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara segera menjaring calon anggota Badan Permusyawaratan Desa. Jabatan ini cukup strategis sehingga mekanisme penjaringan dan pemilihan harus sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh aturan yang berlaku. Masa jabatan 9 anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Lojanan Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 6 tahun segera berakhir. Rencananya pemilihan anggota dan pimpinan BPD baru digelar pada minggu pertama bulan Juli 2020. Bagaimana mekanisme dan tata cara pemilihan anggota BPD Lojanan Ulu dibahas oleh tim musyawarah. Kepala Desa Lojanan Ulu Suparyo mengatakan mekanisme pemilihan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019. Pengisian BPD Desa Lojanan Ulu. Tahapan hari ini adalah rapat koordinasi antara tim sebelah dengan tim musyawarah. Saya harapkan dalam hal pemilihan ini betul-betul mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019. Ketua BPD Lojanan Ulu Biadi Bintoro yang hadir dalam rapat koordinasi rencana penyelenggaraan pemilihan BPD mengatakan anggota BPD yang terpilih nantinya adalah wakil masyarakat yang berkualitas sehingga bisa memajukan desanya. Ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kades karena beliau adalah yang meng-SK-kan panitia berdasarkan Perpu 64 2019. Yang aja semua fair agar bersinergi ingin menghasilkan anggota BPD yang berkualitas yang mampu untuk membawa desa ini lebih baik karena sesuai dengan mutu merajut kebersamaan untuk menyongsong Lojanan Ulu yang lebih baik. Dalam struktur perangkat desa, BPD memiliki peran strategis karena punya wewenang dalam merancang peraturan desa dan juga pemilihan kepala desa. Tim TV Hardin melaporkan.
hari ulang tahun Bayangkara ke-74, jajaran Markas Polresta Samarinda melakukan kegiatan bakti sosial dengan membagikan 700 bingkisan sembako. Pendistribusian dilakukan tim motor kepada warga terdampak COVID-19. KOP Bayangkara berulang tahun ke-74. Di Samarinda, selain menggelar upacara pada 26 Juni 2020, dirangkai dengan kegiatan bakti sosial berupa pembagian sembako kepada warga kota yang terdampak COVID-19. Prosesi upacara dan pelepasan pasukan pembagi sembako dilakukan Kapolres Kombes Pol Arief Budiman. Bingkisan dari jajaran Bayangkara itu diantar langsung oleh 59 petugas Babin Kantipmas yang melibatkan polsek-polsek di seluruh kota Samarinda. Hari ini kita baru saja melepas keberangkatan anggota untuk menyalurkan bahan sembako sejumlah 700 paket. Yang sebelumnya juga kami sudah edarkan sebanyak 700 pula. Ini kita bagikan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 yang ada di wilayah Samarinda. Semua polsek-polsek sudah didistribusikan, nanti dari polsek koordinasi dengan kecamatan mana-mana orang yang kira-kira membutuhkan. Tema dari peringatan HUT Bayangkara ke-74 menyesuaikan situasi saat ini, di mana pandemi corona sedang terjadi, yaitu Kantipmas kondusif masyarakat produktif. Selain bagi sembako, jajaran KOP Bayangkara juga menggelar donor darah, membagikan masker, hand sanitizer, dan mengadakan rapid test. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Potret kehidupan warga Desa Lojanan Ulu masih ada yang dilanda kemiskinan. Ditambah datangnya pandemi COVID-19, warga yang terdampak bertambah banyak. Salah satunya Agus Aliansyah, tumpuan keluarga dari 3 orang anak ini. Inilah kehidupan Agus Aliansyah, warga yang menempati rumah di RT 17 Gang Abadi 2, Desa Lojanan Ulu, Kutai Kartanegara. Selama pandemi COVID-19, dia harus berjuang kerja mencari uang untuk menghidupi istri dan 3 anaknya yang masih kecil-kecil. Dari kerja serabutan, kadang menggali pasir, dia bisa mendapatkan uang sekitar Rp65.000 per hari. Dari uang itulah dia berusaha membagi agar keluarga bisa makan. Saya kerjanya sebetulnya buruh harian lepas. Cuma ya kadang kerja pasir, ya kadang kerja pupuk, yang nggak tentu juga. Kalau kerja pasir itu jauh gak, Bang? Ya kalau kerja pasir, saya kerja pasirnya di Harapan Baru. Kalau dari Loranten ke Harapan Baru kurang lebih mencapai 15 kiloan. Oh, PP ya Mas, setiap hari ya? Iya, betul. Nah, berangkat kerja jam berapa? Berangkat kerja sekitar jam 3:30, pulangnya jam 11 atau jam 12. Nah, terus pendapatannya berapa itu dari? Pendapatan sekitar 65.000, kadang kalau bongkarnya lebih banyak orang, kadang dapat 45.000. Dia bersama keluarganya menempati rumah ukuran 2 x 4 meter di atas tanah milik pemerintah. Menurutnya, dia bersyukur tidak perlu menyewa lagi, namun kalau pemerintah sewaktu-waktu menggunakan tanah itu, maka dia harus berpindah. Rumah ini saya sistem nempati aja. Ini soalnya tanah pemerintah. Kalau sewaktu-waktu pemerintah ngambil, ya kami pindahan. Dengan luas berapa yang ditempati Bang Agus ini? Yang pertama,
Yang pertama ditempati 2x4. Oh. Terus Bang Agus baiki pelan-pelan di belakang atau gimana gitu ya? Ya alhamdulillah ada bantuan dari orang desa. Rumah saya ini dibesarkan, ya saya juga bersyukur seada bantuan itu yang paling tidak mengurangi beban saya. Tidak terlalu mengejutkan kalau keluarga Agus dan mungkin banyak lagi warga lainnya mengalami kekurangan gizi. Beruntung, Kepala Desa setempat bersama dengan Babin Kantipmas dan Babinsa berinisiatif untuk membantu warganya yang semakin jatuh miskin setelah pandemi COVID-19. Pemerintah desa membantu Agus agar terlepas dari kurang gizi. Selain membantu makanan dan perbaikan gizi, juga dibantu kasur dan peralatan rumah tangga agar keluarga itu bisa hidup sehat. Tadi ada agenda juga menyerahkan bantuan. Program stunting kebetulan diperuntukkan warga yang kebetulan anaknya kurang gizi. Jadi yang kita sampaikan tadi adalah bentuknya adalah kebutuhan rumah tangga. Ada kasur, ada lemari, ada alat-alat dapur, dan seterusnya. Dengan bantuan yang dilaksanakan tadi masalah 3 pilar, jadi pemerintah desa bersama lembaga desa, dalam hal ini Kepala Desa, Babinsa dan Babin Kantipmas selalu peduli terhadap lingkungan kita dengan tujuannya kita membantu kepada masyarakat yang kira-kira tidak mampu atau bahkan kurang mampu. Kita sangat peduli sekali dengan tujuan meringankan beban daripada warga kita itu sendiri. Saya sangat bersyukur terhadap ada bantuan yang dikasih Kepala Desa ini, dan saya pun bingung mau mengucapkannya seperti apa karena saya begitu senangnya terhadap dapat bantuan yang ada sekarang ini. Tidak hanya Agus Aliansyah yang membutuhkan pertolongan pada situasi saat ini, bahkan di berbagai pelosok banyak yang masih membutuhkan uluran tangan dari orang-orang yang berkemampuan. Dari Lojanan Ulu Kukar, Hardin, Kaltim TV melaporkan. Masih bersama saya Rosmi Rahma, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Kapolda Kaltim bagikan 27.000 sembako pada masyarakat terdampak COVID-19. Kader PDIP Kaltim meminta Polri usut tuntas pelaku pembakaran bendera PDIP. Polda Kalimantan Timur bagikan 27.000 sembako bagi penyandang disabilitas, anak panti asuhan, dan purnawirawan Polri di tengah pandemi COVID-19. Berikut informasinya. Kepolisian daerah Kalimantan Timur membantu masyarakat terdampak COVID-19 dengan membagikan 27.000 paket sembako. Pembagian sembako dilakukan pada Jumat sore di halaman Mako Polda Kaltim. Iringan paket sembako dilepas langsung oleh Kapolda Kaltim, Irjen Polisi Muktiono, dan akan dibagikan serentak di 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur. Sasaran penyerahan bantuan meliputi keluarga miskin, penyandang disabilitas, panti asuhan, dan purnawiran Polri yang terdampak COVID-19. Selain itu juga Kapolda Kaltim memberikan SIM secara gratis kepada warga Kaltim yang lahir tepat pada 1 Juli. Kita laksanakan juga secara serentak, karena ini merupakan dalam rangka Hari Bayangkara. Kita melakukan bakti sosial secara serentak ini untuk sekali lagi membantu saudara-saudara kita masyarakat yang terdampak COVID-19. Untuk pembagian sendiri berapa banyak, Jenderal? Kita ini kan berapa tadi? Ada 27.000 paket sembako dengan Polres ya. Sekaltim ini baru ya? Diserahkan ke panti asuhan dengan masyarakat yang terdampak COVID-19. Bantuan paket sembako ini diharapkan dapat meringankan beban bagi masyarakat yang kekurangan akibat pandemi COVID-19. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV melaporkan. Kasus pembakaran bendera partai politik PDI Perjuangan di Jakarta melukai kader-kader banteng di seluruh Indonesia. Di Samarinda, bersama ketuanya Siswadi, para pengurus partai menyampaikan keberatan atas peristiwa itu dan meminta Polri tidak ragu mengusutnya. Kasus pembakaran bendera partai politik PDI Perjuangan di Jakarta
melukai kader-kader Banteng di seluruh Indonesia. Di Samarinda bersama ketuanya Siswadi, para pengurus partai menyampaikan keberatan atas peristiwa itu dan meminta Polri tidak ragu mengusutnya. Bagi kader-kader PDI Perjuangan, aksi pembakaran bendera partai oleh massa yang berdemonstrasi di Jakarta beberapa hari lalu membuka luka yang menyakitkan. Agar peristiwa anarkis seperti itu tidak terjadi lagi di pelosok Indonesia, Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Samarinda mengadukan ke markas Polresta Samarinda. Tujuannya agar Polri tidak ragu untuk menindak siapapun yang bertindak anarkis terhadap simbol-simbol dan kehormatan partai politik. Hari ini kami dari DPC PDI Perjuangan Kota Samarinda silaturahmi dengan Polresta Samarinda untuk menyikapi kejadian pembakaran bendera kami, bendera PDI Perjuangan yang ada di Jakarta. Kami sampaikan kepada Polresta Samarinda untuk dapat ditindaklanjuti ke Mabes Polri lewat Polda Kaltim. Apa itu? Bahwasanya kami mengutuk kejadian itu dan ini supaya menjadi perhatian bersama. Kami sebagai partai pemerintah, PDI Perjuangan sebagai partai pemerintah punya kewajiban untuk menjaga keamanan yang sudah baik ini dan kami sudah barang tentu tidak boleh terprovokasi. Ini adalah aksi-aksi provokasi kepada PDI Perjuangan, bahkan ini adalah menurut kami adalah provokasi kepada Republik ini. Jadi kami harus menyikapi dengan baik. Satu hal yang menjadi landasan adalah proses hukum. Kami sampaikan kepada bapak-bapak di Polresta Samarinda tadi. Menurut Siswadi, kader-kadernya menyikapi peristiwa pembakaran bendera partai itu dengan berbagai respon emosi. Sebagai pimpinan partai, dia sendiri memilih untuk menyikapi dengan tenang, dengan mendorong pihak kepolisian melakukan pengusutan secara tegas. Sudah lewat, PDI Perjuangan itu sudah lewat kalau untuk proses jalanan itu. 32 tahun menghadapi Orde Baru, PDI Perjuangan adalah, saya pikir semua tahu, kami adalah orang jalanan, kami orang yang terpinggirkan. Saat ini demokrasi sudah tumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi saatnya juga kami menegakkan demokrasi dengan baik, hukum dengan baik. Makanya kami tidak membalas dengan cara-cara jalanan. Walaupun simpatisan maupun pengurus maupun kader kami juga banyak yang menyampaikan ke kami untuk menyakipin hal-hal seperti ini. Jadi sekali lagi saya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Samarinda, apalagi juga kami dipercaya menjadi pemenang pemilu di Kota Samarinda, sudah kewajiban kami untuk menjaga kondisi yang sudah baik di Kota Samarinda ini. Kami beserta aparat keamanan baik kepolisian maupun TNI punya kewajiban yang sama untuk menjaga kondisivitas Kota Samarinda yang kita cintai. Kedatangan Siswadi dan pengurus PDI Perjuangan Samarinda diterima oleh petugas piket Polresta Samarinda, Siti Rohana. Menurut Kasubag Personalia itu, dia telah menerima pesan yang disampaikan dan meneruskannya ke pimpinan. Hanya memohon dukungan kepada Polri yang ada di Samarinda, nanti diteruskan ke Polda, nanti ke pusat. Seperti itu saja. Ada berkas nggak Bu yang dia sampaikan ke Pak Ketua dari PDIP Bu? Sementara ini tidak ada, hanya secara lisan disampaikan beliau. Intinya kami di sini melaporkan ke pimpinan Bapak Kapolresta Samarinda. Seperti itu. Tindak lanjutnya seperti apa nih? Untuk tindak lanjutnya kami tetap lapor ke pimpinan. Tim Kaltim TV, Heriman dan Hardin melaporkan. Sejumlah anggota DPD PDIP Kaltim menyambangi Polda Kaltim kedatangan DPD PDIP untuk memberikan surat dukungan moral. Berikut informasinya. Sejumlah anggota DPD PDIP Kalimantan Timur mendatangi Mako Polda pada Jumat sore untuk menyampaikan surat dukungan moral kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Timur terkait pembakaran bendera PDIP pada 24 Juni lalu di Jakarta. Anggota DPD PDIP ini diterima oleh Direskrimum Polda Kaltim dan memberikan surat dukungan moral untuk kepolisian agar mengusut tuntas pelaku pembakaran bendera PDIP. Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD PDIP Kaltim, Roy Hendrayanto mengatakan surat dukungan moral yang ditujukan pada Kepolisian Daerah Kalimantan Timur bahwa di daerah juga bergejolak
terkait pembakaran bendera yang terjadi di Jakarta pada aksi demo yang digelar oleh PA 212. Ya, PDI Perjuangan Kalimantan Timur yang kami wakili pada saat ini tadi diperintahkan untuk memberikan dukungan moral. Kenapa kami tidak bisa melaporkan secara langsung? Karena memang lokus deliktinya ada di Jakarta. Nah, kami meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia melalui corong Kepolisian Daerah Kalimantan Timur untuk bisa, ini loh, bahwa di daerah-daerah juga bergejolak, terutama merah nih, terutama partai kami, gitu, bahwa kami tidak terima atas dasar perusakan ini. Kalau mereka bisa membuktikan dengan hal-hal yang lain berpolitik yang artinya mengatakan kami yang tidak harus bisa dibuktikan dulu. Sementara itu, di Reskrimum Polda Kaltim menyatakan surat-surat dukungan moral sudah diterima dan akan dipelajari kembali. Selanjutnya akan disampaikan ke pimpinan. Malam ini kami menerima surat penyampaian dukungan moral kepada Kepolisian Republik Indonesia yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur di Balikpapan. Sementara itu aja. Ya. Usai memberikan surat dukungan moral ke Polda Kalimantan Timur, sejumlah anggota DPD PDIP Kaltim membubarkan diri. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV melaporkan. Demikian Kaltim Update kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Rosmi Rahma dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.